Oke, teman-teman, di video kali ini kita akan coba lanjutkan walkthrough di chart tadi kita ya. Nah, melanjutkan mapping basic market structure dan juga nature theory yang sebelumnya sudah pernah kita bahas bersama. Nah, sekarang kita tambahkan untuk komponen advanced market structure-nya. Nah, namun teman-teman jangan bingung duluan ya. Nah, karena tujuan kita menggambarkan advanced market structure dengan detail di video ini, tujuannya hanya untuk membantu keperluan latihan di awal saja. Nah, karena nanti pada prakteknya di live market ya, tidak semua internal structure seperti minor dan juga substructure ini perlu kita gambarkan semuanya di chart. Karena nanti khawatirnya chart kita malah akan terlihat terlalu padat atau kompleks. Nah, pada prakteknya nanti kita hanya menggambarkan internal structure di titik-titik atau lokasi yang krusial saja. Tujuannya hanya untuk memberikan tambahan detail price action untuk membantu keperluan kita menyusun suatu trade idea atau melihat perkembangan price action yang terkini. Oke, teman-teman. Nah, kita mulai dan masuk ke detailnya ya. Nah, jadi sama seperti walkthrough yang sebelumnya kita lakukan, area untuk studinya kita pergunakan chart Euro USD ya untuk time frame 4 jam atau 4 hour. Untuk area of study yang juga sama mulai di 1 Juni 2022 sampai di kondisi 15 November 2022. Nah, jadi ini kita hanya melanjutkan yang mapping yang sebelumnya sudah kita lakukan. Nah, jadi saya tampilkan dulu untuk tambahan mapping internal structure yang sudah saya persiapkan untuk mempermudah walkthrough di video ini. Kita mulai dari awal area of study kita ya. Nah, untuk mempermudah penglihatan bersama, saya akan coba zoom in secukupnya supaya teman-teman bisa melihat detail mapping dari internal structure-nya. Oke, nah jadi kita mulai ketika harga membentuk suatu high di sana, kemudian turun atau membentuk suatu low, kemudian pullback lagi membentuk high, nah kemudian turun lagi membentuk lower low. Nah, secara major structure atau external structure yang lalu kita sudah tandain high-nya di sana, low-nya di sini, lower high-nya di sana, lower low-nya di sini. Nah, ketika harga sudah membentuk high dan low major atau eksternal yang baru, nah kita bisa lihat detail di dalamnya ya. Ketika harga mulai bergerak pullback atau counter to the direction yang sebelumnya sudah ditunjukkan, ketika kita melihat adanya struktur internal di mana harga sudah terlihat membentuk suatu internal high, kemudian internal low dan internal high tersebut ditembus. Nah, di sana kita bisa melihat detail di dalamnya ya. Nah, which is di kondisi di sini kita lihat adanya pembentukan substructure. Nah, kenapa? Karena kembali ke definisi substructure, semua struktur internal yang berada di fase koreksi dari struktur yang lebih besar, dalam hal ini struktur major atau eksternal kita. Nah, struktur internal tersebut dikategorikan sebagai substructure. Nah, yang ketika substructure tersebut ditembus, nah kita bisa berikan label yang namanya SP atau sub break of structure. Oke. Kemudian harga bergerak menyebabkan break of structure shift dari eksternal atau major high-nya ya. Nah, di mana di sini harga membentuk major higher high yang baru. Nah, artinya jika teman-teman marking major atau external low-nya di sana, sementara major atau external high-nya di sana. Nah, ingat semua struktur yang berada di antara high dan low major atau external kita ini dikategorikan sebagai internal structure. Nah, yang mana apabila internal structure tersebut masih merupakan bagian dari pergerakan koreksi atau pullback dari struktur yang lebih besar, nah kita kategorikan sebagai substructure atau proses penembusan substructure high dan low-nya kita berikan label SB atau sub break of structure. Nah, cuman teman-teman perlu ingat ya, yang namanya sub break of structure atau SB ini di kebanyakan waktu sifatnya tidak signifikan. Nah, karena harga akan cukup sering membentuk internal low, internal high, di break, membentuk internal high, internal low, high-nya di break, dan seterusnya. Nah, which is
proses penembusan internal high dan low ini, frekuensi terjadinya akan sangat sering terjadi. Nah, karena ini jika kita kedepannya masuk ke yang namanya konsep liquidity ya, atau liquidity konsep, nah internal structure ini akan menjadi yang namanya internal liquidity. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan kesempatan untuk harga mengumpulkan kekuatan terlebih dahulu sebelum melanjutkan intensi yang sudah dibangun atau ditunjukkan dari struktur major atau eksternal sebelumnya. Nah, which is yang di kondisi ini harga berada dalam range external low dan external high yang sifatnya bullish. Nah, jadi harga akan membentuk internal low, kemudian internal high, internal low-nya di break sehingga terjadi sub breakout structure atau SB, membentuk low, membentuk high, internal low-nya di break lagi, nah, SB masih dilanjutkan atau masih terjadi ya. Nah, yang mana aktivitas yang terjadi secara internal structure itu akan merupakan bagian dari proses pembentukan likuiditas ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya hanya untuk membawa harga kembali ke area-area yang sebelumnya belum termitigasi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya hanya untuk misalnya memenuhi imbalance ataupun memitigasi area-area supply atau demand sebelum melanjutkan intensi yang sebelumnya sudah dibentuk atau ditunjukkan oleh yang namanya eksternal atau major low dan high-nya. Nah, which is di kondisi ini eksternal atau major structure kita menunjukkan adanya intensi bullish. Nah, jadi semua substructure break yang terjadi di fase koreksi ini hanya merupakan bagian dari mekanisme pergerakan harga hanya untuk kembali memitigasi area-area di mana di sana masih kemungkinan terdapat sisa order yang belum terpenuhi dari si institusional trader. Nah, jadi makanya ketika area-area tersebut sudah dimitigasi, nah harga bisa saja berbalik arah menyebabkan shift di substructure atau internal structure-nya lagi. Nah, tujuannya hanya untuk melanjutkan intensi dari si major atau external structure-nya tadi. Sampai mana? Nah, sampai target terdekat itu adalah external liquidity di high atau low sebelumnya. Nah, dalam hal ini di major atau external high sebelumnya. Kita lanjutkan ya. Kemudian di sana harga gagal untuk break dan close di atas major atau external high kita ya. Nah, kemudian dia berbalik arah dengan cepat sehingga terlihat harga membentuk upper wick yang sangat besar atau sangat panjang yang bisa menjadi indikasi buat kita bahwa kemungkinan di sini harga hanya mencoba untuk mengambil liquidity tambahan dari major atau external high sebelumnya sekaligus internal high sebelumnya. Nah, yang jika kita teliti lebih lanjut, proses pengambilan likuiditas tersebut sekaligus dilakukan hanya untuk memitigasi area imbalance atau supply demand zone yang sebelumnya belum termitigasi sepenuhnya. Nah, yang mana jika kita kombinasikan dengan pemahaman market structure dan juga nature teorinya, di mana di sini secara overall harga terlihat bergerak dengan karakter korektif, kemudian dikonfirmasi dengan pengambilan likuiditas dari external high sebelumnya sekaligus internal high sebelumnya, dan harga ternyata memitigasi area imbalance ataupun supply zone yang dibentuk dari price action sebelumnya ya. Nah, itu bisa menjadi kumpulan evidence atau tambahan konfirmasi bagi kita. Nah, bisa saja di sini kita pergunakan bantuan konfirmasi time frame yang lebih kecil. Misalnya ini H4 kita turun ke M15, apabila di M15 terlihat ada bearish shift di sana, nah itu bisa menjadi konfirmasi bagi kita untuk mencari peluang sell atau short. Nah, berdasarkan evidence yang sudah
terkumpulkan dari berbagai komponen tadi, basic market structure, advanced market structure, nature theory, dan juga kedepannya pemahaman tentang liquidity, imbalance, dan institutional supply demand zone. Oke, kita lanjut. Nah, harga ternyata berbalik arah dengan drastis, menyebabkan internal break of structure sekaligus juga external break of structure atau shift. Nah, kemudian harga terlihat membentuk pergerakan koreksi kecil atau minor ya. Nah, di mana jika harga berhasil melanjutkan momentum sebelumnya, nah disitulah kita identifikasi adanya minor structure, termasuk minor break of structure juga di sana, yang kita sebut atau kita berikan label MB. Kemudian harga turun, pullback kecil lagi, kemudian lanjut break ke bawah lagi, MB terlihat di sana. Nah, kemudian harga turun, pullback, tidak berhasil melanjutkan bearish momentumnya, kemudian harga berupaya menembus internal structure-nya, tujuannya hanya untuk mencari likuiditas tambahan dari internal structure atau internal liquidity, termasuk juga untuk memitigasi area-area terdekat, baik itu imbalance ataupun misalnya supply demand zone terdekat. Nah, makanya kenapa kita pelajari di dalam internal structure bagaimana identifikasi tipe yang pertama atau yang namanya minor structure dan juga minor break of structure ya. Nah, karena dengan pemahaman minor break of structure tersebut, walaupun kita tahu harga range eksternal atau major high dan low-nya di sana dan di sini, nah dengan bantuan minor structure yang terbentuk di sepanjang perjalanan impulsif leg terbaru, nah kita nanti ke depan ketika sudah masuk ke topik atau bahasan institutional supply demand zone ya, nah di sanalah kita bisa identifikasi adanya supply atau demand zone tambahan yang bisa kita pergunakan sebagai point of interest terdekat untuk mencari pelanjutan pergerakan arah sesuai dengan bias dari major atau external structure kita, tanpa harus menunggu harga sampai kembali mungkin ke area supply atau demand zone ekstrim di dekat swing high atau swing low dari major eksternal atau external structure kita tersebut. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, ada percobaan beberapa kali ketika harga kembali ke supply zone yang dibentuk oleh minor structure atau MB kita. Nah, terlihat harga sudah mencoba untuk melanjutkan bearish intentionnya. Nah, which is di sini bisa saja kita mulai mencari peluang sell atau short lebih awal tanpa harus menunggu harga kembali ke supply zone yang lebih tinggi atau yang berada di titik ekstrim. Nah, karena jika kita lanjutkan nih teman-teman bisa lihat ternyata harga masih dibawa kembali ke area supply berikutnya, yang mana di sana menjadi titik balik pergerakan harga selanjutnya sebelum bearish intention dari eksternal atau major structure kita itu berlanjut. Makanya cukup penting juga kita pahami bagaimana menggunakan advanced market structure untuk meningkatkan edge kita di market, termasuk juga di penggunaan strategi kita SMC. Oke, kita lanjut ya. Harga membentuk major low, kemudian pullback, membentuk major atau external lower low sebelum harga berbalik arah dan menyebabkan shifting di sana ya. Nah, yang mana sebelum shifting eksternal atau major structure terjadi, harga sempat membentuk adanya internal structure atau substructure yang ditembus lebih dulu sebelum major high atau external high-nya ditembus kemudian. Nah, di mana jika ini terjadi, artinya kita bisa mendapatkan konfirmasi tambahan lagi. Ketika harga bergerak dengan drastis, menyebabkan penembusan lebih dari satu structural point, eksternal dan juga internalnya. Nah, artinya di sana kita mendapat keyakinan tambahan bahwa memang bullish intention yang terlihat ini adalah valid untuk menjadi konfirmasi buat kita bahwa kemungkinan
pelanjutan bullish intention tersebut, at least dalam jangka waktu dekat, ini masih cukup tinggi untuk terjadi. Seperti yang terjadi di sini ya. Jadi harga break 2 structural point, eksternal dan juga internal high-nya, kemudian dibawa pullback untuk memitigasi sebagian besar imbalance dan juga mungkin fractal demand zone yang terbentuk di sini. Nah, sebelum harga secara bertahap mencoba melanjutkan bullish intention dari initial bullish shift-nya tadi. Oke. Nah, kemudian harga membentuk major high, pullback, terlihat harga membentuk internal atau substructure lagi yang juga terlihat mulai bergerak naik. Nah, namun ingat yang namanya substructure ini most times tidak selalu berarti signifikan dan akan menjadi bagian dari proses pembangunan liquidity hanya dengan tujuan untuk melanjutkan intensi dari eksternal atau major structure-nya tadi. Nah, which is jika teman-teman ikuti di sini ya, harga membentuk internal high, internal high di break, internal low membentuk internal higher high. Nah, kemudian internal low-nya di break yang ternyata tujuannya hanya untuk mencari likuiditas tambahan dengan proses sweep of liquidity dari internal low terdekat, termasuk juga proses mitigasi internal demand zone yang terbentuk di sini. Nah, sebelum harga kembali mencoba melanjutkan bullish intention yang sebelumnya sudah ditunjukkan di eksternal atau major structure-nya tadi. Nah, makanya kenapa ketika harga sudah berhasil at least mencapai target terdekat ya, which is eksternal high-nya sudah ditembus walaupun dengan wick. Nah, artinya kita bisa mendapatkan konfirmasi bahwa intensi pergerakan harga untuk melanjutkan apa yang sudah ditunjukkan di major atau external structure-nya tadi ini masih cukup valid. Kemudian harga kembali memitigasi area imbalance yang terbentuk di sana sebelum secara bertahap internal structure mulai kembali shifting bullish lagi ya, bullish, internal high, internal high sekaligus major high-nya atau external high-nya juga terbentuk titik yang lebih tinggi. Nah, sebelum harga dengan drastis berbalik arah karena yang sebelumnya kita pelajari dengan melihat nature-nya yang sangat korektif. Kemudian di sana juga ada supply zone yang sebelumnya dibentuk oleh minor structure di bearish impulsive flag sebelumnya. Nah, ini bisa menjadi konfirmasi tambahan bahwa kemungkinan intensi harga untuk melanjutkan bearish momentum yang sebelumnya ini masih cukup tinggi. Oke. Nah, kemudian harga berbalik arah dengan drastis menyebabkan internal structure low ditembus lebih dulu ya. Nah, sebelum eksternal low-nya ditembus, selama ada beberapa konfirmasi tambahan misalnya seperti internal structure di break dengan momentum, kemudian mungkin jika kita konfirmasi juga dengan penggunaan time frame yang lebih kecil ya, misalnya M15, di sini mungkin ada terjadi proses sweep of liquidity sebelum menyebabkan internal structure-nya di break. Nah, kemudian kita lihat juga secara major atau external structure sudah tidak ada lagi demand zone yang terlihat bisa menjadi tahanan terakhir bagi harga sebelum dia berupaya untuk melanjutkan bullish intention-nya. Nah, artinya jika semua konfirmasinya tadi kita sudah kumpulkan, nah bisa saja kita ikuti momentum terkininya dulu. Nah, which is di sana mungkin ada area supply terbaru ya. Nah, yang bisa saja jika harga kembali ke sana, kita bisa mencari peluang counter trend sell atau short. Nah, siapa tahu major atau external bullish structure yang ada ini soon or later akan ditembus dan harga berbalik arah hanya untuk melanjutkan bearish intention dari skala yang lebih besar. Jadi kedepannya apabila komponen-komponen sudah semakin lengkap ya, nah kita akan pergunakan semua evidence dan konfirmasi tersebut termasuk juga pemahaman tentang advanced market structure atau perbedaan antara eksternal dan juga internal structure. Nah, ini untuk mencari berbagai
trade idea ataupun peluang yang mungkin bisa kita manfaatkan lebih dahulu tanpa harus menunggu harga kembali ke area-area perhatian untuk mencari peluang pelanjutan bias atau tren dari major structure-nya. Oke, nah, kemudian harga menembus external structure low-nya ya, yang mana sebelum itu terjadi harga juga sekaligus menembus substructure-nya. Nah, di sana kita melihat adanya intensi harga untuk bergerak lebih rendah ini masih cukup tinggi karena dia berhasil untuk menembus lebih dari satu structural low ya. Kemudian harga terlihat pullback kecil, di sana terlihat ada yang minor structure-nya di break dengan cepat di balik arah, terlihat minor structure-nya shifting bullish. Nah, cuman karena kita tahu secara eksternal atau major structure-nya kita ini masih bearish, nah bukan berarti shifting bullish shift di minor structure ini menjadi konfirmasi bahwa harga akan berbalik arah menjadi bullish. Nah, namun ketika ini terjadi sesuai dengan definisi dan tujuan dari penggunaan minor structure, nah jika di sini ada area demand zone yang cukup clear dan juga ada konfirmasi lainnya ya. Nah, bisa saja di sana atau di sini kita mencari peluang counter trend buy dulu. Nah, dengan tujuan apa? Dengan tujuan mengantisipasi jika bearish intention yang sebelumnya ditunjukkan di sini berlanjut dengan proses atau koreksi atau pullback yang lebih tinggi dulu. Nah, kemana? Mungkin untuk membawa harga kembali ke area-area yang sebelumnya belum termitigasi, misalnya seperti area imbalance atau area supply di sini ataupun mungkin supply yang lebih tinggi. Nah, jadi sebagai contoh di sini kita bisa lihat minor breakout structure-nya sudah shifting bullish ya. Di sana juga ada imbalance. Nah, di sini juga ada area internal atau minor demand zone. Nah, jika kita zoom in ke time frame yang lebih kecil, M15 ataupun lower time frame kita, nah kita bisa saja cari konfirmasi entry di sana untuk cari peluang counter trend buy atau long dengan target ke area-area likuiditas terdekat, minor high sebelumnya, imbalance terdekat ataupun supply zone terdekat. Nah, yang mana untuk contoh di case ini ternyata harga gagal untuk bertahan di minor demand-nya ya. Nah, kenapa? Karena bearish intention dari major atau external structure yang lebih besar. Ini artinya mengambil alih kendali pergerakan harga di saat itu. Nah, yang mana kita sudah aware ya, karena secara struktur eksternal atau majornya memang masih bearish. Harga membentuk low, pullback, membentuk high, high-nya ditembus walaupun dengan wick, artinya intensi harga untuk bergerak lebih rendah masih valid. Kemudian harga terlihat menembus internal atau substructure high yang sekali lagi tidak selalu berarti signifikan ya. Nah, makanya dengan mudah harga berbalik arah menembus substructure tersebut sebelum kemudian melanjutkan penembusan eksternal atau major low-nya lagi. Harga bergerak turun drastis, sempat pullback kecil atau minor, tidak memenuhi aturan struktur pullback kita dengan 4 counter trend candle. Nah, makanya di sana kita akui sebagai minor structure atau minor structure break MB. Harga bergerak turun, pullback 4 candle, eksternal atau major structure yang baru terbentuk, pullback kecil, minor breakout structure-nya terlihat, eksternal high dan low-nya kita di sana, dan di sini harga pullback ke area, misalnya ke depannya jika teman-teman sudah belajar konsep premium sama diskon ya, nah harga kembali masuk ke area premium dari bearish leg eksternal yang terkini, nah sebelum dia melanjutkan bearish intention-nya, which is itu termasuk salah satu area yang cukup baik ya jika kita ingin mencari peluang pelanjutan bearishnya. Nah, harga kembali turun, nah, menembus major atau external low sebelumnya, pullback kecil, MB terlihat, minor structure terlihat, yang bisa saja jika kita pergunakan bantuan konfirmasi time frame yang lebih kecil, namun bisa saja di sini ada kemungkinan peluang counter trend yang mana jika teman-teman lihat harga memang terlihat ada
percobaan pergerakan pullback yang lebih tinggi ya. Nah, mungkin jika kita ukur secara pencapaian pips atau poin, ada sekitar 113 pips. Nah, which is di time frame yang lebih kecil, secara potensi risk to reward itu sudah cukup besar ya untuk bisa kita manfaatkan, walaupun secara peluang dia termasuk peluang counter trend. Harga membentuk high, menembus lagi eksternal atau major low-nya. Nah, sebelum bullish shift terjadi, nah harga secara bertahap menunjukkan bahwa internal structure atau substructure-nya mulai shifting bullish, yang tidak selamanya berarti signifikan ya. Nah, kecuali jika misalnya kita punya tambahan konfirmasi, misalnya di sini ada area higher time frame demand zone dari price action di masa lalu yang bisa memberi tambahan konfirmasi bagi kita bahwa kemungkinan pembalikan arah di sini bisa saja terjadi. Nah, apalagi jika kita tambahkan dengan nature teorinya, teman-teman sadari yang sebelumnya di sini impulsif, dia korektif, kemudian di sini tidak terlalu impulsif ketika dia mencoba break structure yang baru ya. Nah, jika ditambah lagi di sana ada area demand zone tadi, kemudian kita juga lihat ada proses shift of liquidity, kemudian di sini juga terlihat internal structure-nya shifting bullish, yang misalnya di time frame lebih kecil, misalnya M15, ini udah terlihat adanya bullish intention yang lebih awal. Nah, walaupun break of structure eksternal atau major high-nya belum terlihat, nah bisa saja mungkin di sini kita mulai mencari atau mulai mengantisipasi potensi peluang buy atau long yang lebih awal. Namun dengan catatan tambahan-tambahan konfirmasi dan evidence-nya dikumpulkan dulu ya. Karena kita tahu secara struktur majornya sampai di sini pun ini sifatnya masih bearish. Nah, jadi kita mengambil peluang buy atau long di sini, ini perlu konfirmasi atau evidence tambahan. Karena sifatnya terlihat seperti counter trend. Oke, kita lanjut. Harga shifting bullish untuk eksternal structure-nya, kemudian terlihat pullback kecil, tidak memenuhi standar 4 counter trend candle ya. Nah, makanya di sana kita marking sebagai minor structure atau MB. Kemudian harga bergerak naik. Nah, ketika teman-teman mendapati kondisi seperti ini ya, dimana sekali lagi yang lalu kita juga sudah bahas, harga terlihat break high dan low secara bolak-balik. Nah, artinya bisa saja pergerakan korektif tersebut hanya merupakan bagian dari proses pembentukan likuiditas untuk melanjutkan intensi dari structure dengan skala yang lebih besar. Misalnya low-nya di sana, high-nya di sana. Nah, termasuk juga ketika kita memahami tujuan penggunaan minor structure kita ya, yang salah satunya adalah untuk memberikan bantuan dalam mengidentifikasi supply atau demand zone tambahan. Nah, yang mana di sini kita lihat dengan adanya minor breakout structure, di sana kita bisa marking ada yang namanya institutional demand zone yang disentuh oleh harga lebih awal sebelum percobaan untuk melanjutkan bullish intention dari skala yang lebih besar tadi. Nah, walaupun di sini ternyata gagal harga untuk membentuk high yang lebih tinggi ya. Nah, kenapa? Karena harga ternyata dibawa untuk kembali pullback lebih dalam. Tujuannya apa? Tujuannya hanya untuk mencari likuiditas tambahan yang mungkin di sana ada equal loss, yang tujuannya sekali lagi hanya untuk memitigasi area-area imbalance atau supply demand zone yang lebih rendah yang sebelumnya belum termitigasi. Nah, sebelum harga mendapatkan kekuatan tambahan atau kekuatan baru sebelum melanjutkan intensi dari major atau external structure-nya yang sebelumnya sudah terlihat adanya bullish intention atau bullish shift di sana. Nah, makanya tidak heran kenapa harga akhirnya secara bertahap juga dibawa untuk membentuk high yang lebih tinggi dari high sebelumnya. Sehingga bullish intention dari major atau external structure kita berlanjut. Nah, ketika teman-teman nanti mendapatkan kondisi seperti ini ya, di mana harga terlihat break high, break low, internal high, internal low berkali-kali. Nah, teman-teman keep it simple saja, jangan bingung identifikasi yang mana substructure, yang mana minor structure. Nah, ketika teman-teman menghadapi kondisi seperti ini, tetap fokus ke internal atau major structure-nya tadi, di mana jika low dan high-nya di sana, nah artinya semua structural point yang berada di antaranya
itu bisa kita kategorikan sebagai internal structure, yang mana teman-teman bisa saja pergunakan drawing object cukup dengan menggambarkan dash line atau garis putus-putus tanpa diberikan label khusus SB atau MB, karena kita tahu itu hanyalah bagian dari internal structure. Seperti itu ya. Nah, harga membentuk major high di sana, major low-nya di sini, dia pullback, ada beberapa internal structure yang terbentuk, yang mana jika itu kita sudah masuk ke multi time frame analysis, nah misalnya H4 major low-nya di sana, major high-nya di sana, harga kembali pullback ke area diskon ya, which is jika kita gambarkan misalnya area premium atau diskonnya, nah harga sudah kembali ke area more than 50% retracement, sweep liquidity dari equal loss di sana. Nah, jika di sini misalnya di time frame yang lebih kecil M15 terlihat ada unmitigated demand yang belum termitigasi, nah kita bisa saja mencari peluang buy atau long di sana dengan antisipasi siapa tahu bullish intention dari major atau external structure yang H4 ini akan berlanjut. Nah, namun walaupun misalnya ketika harga pullback ke sini kita tidak mendapatkan konfirmasi ya. Nah, jika kita kembali ke H4, kita perhatikan harga juga menunjukkan terjadinya proses penembusan internal high di sana atau substructure breaknya terjadi di sana yang juga mengkonfirmasi intensi harga untuk bergerak lebih tinggi. Nah, bisa saja kita tidak harus mencari peluang di sini, tapi kita memanfaatkan pengetahuan atas knowledge tambahan di internal structure breaknya tadi. Nah, bisa saja di sini kita temukan ada area demand zone terbaru yang bisa kita marking sebagai area perhatian terbaru untuk mencari peluang lanjutan bullishnya tadi, tentunya dengan bantuan konfirmasi time frame yang lebih kecil. Oke, internal high, internal low, internal high sekaligus major high-nya juga ditembus. Nah, kemudian harga pullback tidak berhasil membentuk high yang lebih baru dari major structure-nya. Kemudian harga melanjutkan break internal structure-nya kembali. Nah, sampai sebelum harga berhasil menembus major atau external low-nya dan yang sekaligus mengkonfirmasi terjadinya transisi atau bearish pivot kembali. Nah, di sini juga contoh yang bagus ya. Nah, jadi walaupun shift of market structure secara eksternal atau major-nya baru terjadi di sini, nah ketika kita ikuti detailnya ya, nah sampai harga membentuk suatu major atau external high di sana, kita lihat ada area imbalance terdekat dan juga demand terdekat yang menjadi area perhatian kita untuk mencari pelanjutan bullish sesuai dengan bias dari major structure-nya. Nah, ketika area pertahanan terakhir tersebut ditembus dan kita lihat secara konsisten internal structure ini cukup konsisten menunjukkan adanya formasi lower high dan lower low, yang mana itu juga memberikan konfirmasi kemungkinan intensi harga untuk bergerak lebih rendah ini cukup valid. Nah, walaupun major atau external low-nya belum ditembus, nah ketika kita mendapati di mana area-area demand zone terdekat itu semuanya tidak berhasil menopang harga untuk bergerak lebih tinggi, nah itu bisa menjadi salah satu konfirmasi bagi kita untuk mencari kemungkinan pelanjutan bearish yang lebih awal tanpa harus menunggu shifting dari major atau external structure-nya terjadi. Nah, yang mana jika teman-teman ikuti harga membentuk high, internal low, internal high, internal low, internal high, demand ditembus. Di sini kita tidak bisa melihat adanya demand yang clear di at least di time frame ini ya. Nah, ketika semua demand tersebut ditembus dan internal structure secara konsisten terlihat bearish intention, nah bisa saja kita pergunakan bantuan multi time frame analysis nanti untuk identifikasi yang mana sejauh yang saya ingat di sana ada area supply zone di time frame yang lebih kecil. Nah, di sana bisa saja kita mencari peluang pelanjutan bearish intention walaupun secara major structure itu belum dikonfirmasi adanya shifting dari bullish market structure menjadi bearish market structure.
Nah, ditambah lagi pengetahuan kita yang sebelumnya dengan pemahaman nature teori ya, ketika harga bergerak impulsif, kita menginginkan harga untuk menunjukkan adanya pergerakan corrective pullback yang ternyata tidak terlihat, malah harga dengan impulsif bergerak lebih rendah yang kemudian diikuti dengan pergerakan corrective up yang bisa menjadi konfirmasi tambahan jika di sana ada area supply zone terdekat di time frame yang lebih kecil. Nah, kita bisa saja mencari peluang sell atau short untuk antisipasi kemungkinan perubahan tren yang lebih awal. Oke, lanjut ya. Harga break major atau external low kita, yang sampai kondisi harga di sini baru terlihat ada struktur pullback dengan minimum 4 counter trend candle. Nah, semua pergerakan pullback kecil di sepanjang bearish leg terkini, nah itulah yang kita kategorikan sebagai minor structure atau MB, yang secara tujuan itu bisa membantu kita untuk mengidentifikasi zona-zona supply demand tambahan yang bisa saja menjadi area perhatian terdekat kita untuk mencari kemungkinan pelanjutan intensi yang sebelumnya sudah ditunjukkan oleh external structure atau major structure-nya kita. Nah, yang mana jika teman-teman lihat di sini harga terlihat ada percobaan untuk melanjutkan bearish. Di sini coba untuk melanjutkan bearish. Di sini harga mencoba untuk melanjutkan bearish tanpa harus menunggu harga untuk kembali ke area-area atau supply demand zone di titik ekstrim di dekat high dan low eksternal atau major structure kita. Nah, kebetulan untuk kondisi di sini harga ternyata bereaksi di minor supply di sini ya. Nah, kemudian juga menyebabkan harga break internal low-nya lagi. Nah, yang mana di sini kita nanti bisa ikuti yang namanya bearish order flow, artinya harga kembali untuk memitigasi area supply, kemudian internal structure low ditembus, terbentuk internal supply atau demand zone yang baru, yang mana harga ternyata pullback ke sana untuk memitigasi order-order yang mungkin masih tersisa di area supply zone tersebut. Nah, sebelum harga kemudian melanjutkan intensi bearishnya kembali, terlihat internal structure low ditembus lagi, terbentuk lagi ada internal supply di sana. Ini jadi kita bisa mulai manfaatkan pengetahuan atas price action, structure, supply demand zone, dan juga yang namanya nanti yang teman-teman pelajari di order flow ya. Nah, untuk coba membangun posisi. Nah, bisa saja di sini kita dapat peluang sell atau short yang kemungkinan kita masih tahan profit. Kemudian ada peluang untuk menambah posisi lagi di sana, harga melanjutkan breakout structure ke bawah, walaupun secara major structure-nya terlihat momentumnya kurang, tetapi secara internal structure-nya terlihat harga masih cukup impulsif. Sehingga di sini misalnya kita bisa identifikasi lagi ada area supply baru yang kita bisa manfaatkan untuk mencari pelanjutan peluang bearishnya lagi. Nah, sampai kapan? Sampai target-target likuiditas tertentu, misalnya di bearish market structure, target terdekat otomatis ada di eksternal atau major low sebelumnya. Nah, yang ketika itu dicapai, nah bisa saja harga berbalik arah dan kita bisa ikuti perkembangan price action lebih lanjut. Oke. Nah, di sini harga membentuk low, high, low, eksternal high-nya di break, terjadi adanya shift of market structure, kemudian harga pullback tidak mencapai minimum 4 counter trend candle, makanya di sana kita kategorikan sebagai minor structure atau MB yang bisa memberikan tambahan supply atau demand zone ya di luar supply atau demand zone utama yang dibentuk dari struktur yang major atau eksternal. Kemudian harga membentuk high, major low, major high lagi. Kemudian harga dengan impulsif break structure baik internal low dan juga eksternal low di sana. Nah, artinya ini menjadi konfirmasi tambahan bahwa kemungkinan intensi harga untuk bergerak lebih rendah ini cukup tinggi. Nah, karena harga menembus lebih dari satu structural point atau structural low. Nah, harga bergerak drastis menyebabkan bearish shift terjadi, kemudian kembali ke area-area
demand zone yang sebelumnya belum termitigasi ya. Nah, bisa saja kita cari yang namanya peluang buy to sell atau counter trend buy dulu di sana sambil menunggu perkembangan harga lebih lanjut sebelum misalnya melanjutkan intensi bearishnya. Kita membentuk low, membentuk high, internal structure terlihat percobaan untuk ditembus, kemudian dikonfirmasi di sini harga menembus internal low dan juga external low-nya. Tambahan konfirmasi bahwa intensi harga untuk bergerak lebih rendah ini masih cukup tinggi. Nah, harga break lower, pullback kecil, minor structure terbentuk, pullback 4 counter trend candle, major high dan low terbentuk, harga breakout structure lagi, bearish intentionnya masih berlanjut. Untuk major low, major high terkonfirmasi ketika major low yang baru terbentuk. Nah, ternyata di sana harga break hanya sweep of liquidity, terlihat harga shifting bullish dari internal structure-nya dulu, yang mana hanya jika kita look left di sana ada area demand yang belum termitigasi dari price action di masa lalu. Nah, bisa saja ini menjadi konfirmasi bahwa ketika internal structure shifting bullish lebih awal, nah siapa tahu di sana ada peluang pelanjutan bullish yang lebih awal bisa kita manfaatkan tanpa harus menunggu sampai shifting di major structure-nya terjadi. Cuman evidence atau confluence factor-nya harus dikumpulkan dulu ya. Nah, sebelum kita mencari trade idea yang lebih awal. Kenapa? Karena ingat secara major structure kita ini masih terlihat bearish. Harga breakout structure, pullback 4 counter trend candle, major high, major low, terbentuk major high, major low. Kemudian harga break higher, menembus internal high dan juga major high-nya. Kemudian dengan eksternal dan juga internal structure yang keduanya masih bullish. Nah, di sana misalnya kita ada identifikasi area demand terdekat di mana harga kembali, kita cari peluang buy atau long ya. Dengan mengantisipasi jika harga akan melanjutkan bullish intentionnya dengan target terdekat di major atau external high sebelumnya, atau yang sebelumnya kita sebut sebagai weak high. Nah, harga hanya bereaksi sementara sebelum ternyata melanjutkan bergerak lebih rendah, internal structure low-nya ditembus, kemudian sudah tidak terlihat adanya demand zone lagi, at least di time frame ini. Nah, kita bisa ikuti momentum terkininya dulu, misalnya intensi harga untuk bergerak lebih rendah. Nah, jadi ketika harga ternyata melanjutkan intensi bearishnya ya untuk bergerak lebih rendah, nah sampai harga terlihat bearish shift kembali dari major atau external low kita di sana, kemudian terlihat beberapa kali percobaan break high break low yang semuanya hanya merupakan bagian dari proses pembentukan likuiditas ya, sebelum melanjutkan intensi dari structure dengan skala yang lebih besar. Nah, misalnya low-nya di sana, high-nya di sana. Harganya kembali pullback sebelum secara struktur ini shifting lagi menjadi bullish market structure. Harga membentuk low, membentuk high, membentuk low, membentuk high. Internal structure ditembus, tidak selalu berarti apa-apa karena bisa saja ini hanya menunjukkan intensi harga untuk pullback lebih dalam, hanya untuk mencari likuiditas tambahan atau mungkin mitigasi area-area demand yang sebelumnya belum dipenuhi ya, atau belum dimitigasi ya. Nah, sebelum melanjutkan intensi dari bullish market structure yang sebelumnya sudah ditunjukkan atau dibentuk. Harga membentuk major high yang baru, pullback minimum 4 candle sebelum dia break higher, breakout structure terjadi di sana, kemudian harga pullback kecil membentuk minor structure sampai sebelum harga bergerak lebih tinggi, minimum 4 counter trend pullback terkonfirmasi sehingga major low dan major high kita terkonfirmasi di sana. Nah, karena secara structure ini masih bullish, nah kita bisa antisipasi untuk kelanjutan bullish intentionnya dengan mengkombinasikan pengetahuan atas external structure dan juga internal structure untuk marking area-area demand zone utama ataupun demand zone tambahan untuk digunakan sebagai area perhatian terdekat
untuk mengantisipasi kemungkinan pelanjutan bullish yang lebih awal tanpa menunggu harga untuk kembali ke dimension yang lebih rendah. Karena memang tidak harus selalu terjadi harga pullback ke zona-zona ekstrim ya. Nah, bisa saja harga kembali ke zona demand terdekat sebelum dia melanjutkan intensi bullishnya tadi. Kita lanjut sedikit ya. Nah, jadi teman-teman jangan bingung dulu karena pada prakteknya nanti tidak semua internal structure ini harus kita gambarkan. Nah, hanya kita gunakan sebagai informasi tambahan untuk memahami price action dengan lebih detail. Nah, harga break internal structure low, pullback, internal structure low di break lagi, pullback, di break lagi, demand tidak berhasil membawa harga untuk bergerak lebih tinggi, harga break lower, bisa saja kita mencari peluang sell atau short dulu ya, dengan antisipasi siapa tahu ternyata harga memang ingin dibawa untuk bergerak lebih rendah sampai major atau external structure kita shifting bearish misalnya, bergerak lebih rendah, shift of eksternal atau major structure-nya terkonfirmasi. Nah, namun karena ini masih transisi pertama, teman-teman ingat yang namanya perubahan tren itu baru terkonfirmasi jika harga berhasil menyebabkan penembusan atau break of external structure yang berikutnya, di mana formasi lower high dan lower low terkonfirmasi. Nah, makanya ketika bearish shift pertama ini terjadi, nah, di sana bisa saja kita marking untuk dua kemungkinan, apakah memang ini bearish shift atau hanya bagian dari manipulasi likuiditas yang teman-teman bisa lihat di sini. Ternyata harga hanya dibawa untuk kembali ke area demand yang sebelumnya belum termitigasi karena di sini masih ada imbalance dan juga ternyata harga membentuk yang namanya equal lows atau liquidity pool persis di atas unmitigated demand. Nah, makanya tidak heran jika harga ketika pullback lebih dalam ke area atau zona tersebut, nah hanya untuk berbalik arah dengan cepat melanjutkan bullish intention dari structure dengan skala yang lebih besar. Nah, misalnya kebetulan ini contohnya kita menggunakan H4 ya. Nah, dengan pemahaman price action yang lebih detail, ini bisa saja sebenarnya teman-teman tanpa harus zoom out ke time frame yang lebih besar. Nah, most likely di sini nah kita bisa lihat adanya struktur time frame yang lebih besar, misalnya daily atau weekly. Low-nya di sana, high-nya di sana, higher low-nya di sana, higher high-nya di sana, higher low-nya di sini. Nah, makanya kenapa harga bisa saja kembali pullback ke sana sebelum melanjutkan intensi dari struktur dengan skala yang lebih besar. Perlahan kita mulai membangun dasar untuk pemahaman multi time frame analisisnya ya, yang akan menjadi topik selanjutnya setelah advanced market structure. Nah, harga break internal high lebih dulu. Nah, jika kita memiliki gambaran atas kemungkinan harga bisa melanjutkan bullish intention dengan skala yang lebih besar, nah bisa saja kita menggunakan konfirmasi dari bullish intention yang ditunjukkan di beberapa minor breakout structure untuk mencari pelanjutan bullish yang lebih awal. Internal high, internal low, internal high sekaligus membentuk external high berikutnya ya. Nah, kemudian ternyata harga pullback, demand terdekat sempat memberikan reaksi yang bisa saja di time frame yang lebih kecil kita sudah ada konfirmasi untuk entry lebih awal. Nah, bisa berakhir loss atau mungkin break even atau bahkan bisa saja profit kecil ya, karena jika kita hitung reaksinya sendiri di H4 itu mencapai 40-50 pips. Nah, bisa saja di time frame yang lebih kecil kita sudah mendapatkan sebagian return atau profitnya dulu. Nah, sebelum harga ternyata dibawa pullback lebih dalam hanya untuk mengambil likuiditas tambahan di minor equal loss di sana sekaligus memitigasi area dimension terdekat yang sebelumnya belum termitigasi. Tujuannya apa? Hanya untuk mencari likuiditas tambahan sebelum melanjutkan intensi bullish di struktur dengan skala yang lebih besar. Nah, harga menembus major high sebelumnya sampai kondisi kita menemukan ada minimum 4 counter time pullback ya, sehingga major atau external high kita terkonfirmasi yang terkini di sana, low-nya di sana.
yang di tengah-tengah. Kita bisa perhatikan harga sempat pullback kecil, terlihat ada inside bar ya di sini, terlihat inside bar ini bearish candle yang di tengah. Nah, yang mana itu kita bisa pergunakan untuk bantuan mengidentifikasi area supply atau demand tambahan dalam bullish market structure di sini. Otomatis kita bisa marking adanya demand zone tambahan, yang mana demand zone utama kita misalnya di sini dari kacamata atau perspektif major atau external structure-nya ya. Nah, tetapi harga tidak harus kembali sedalam itu. Kita bisa saja menggunakan bantuan internal structure atau minor breakout structure tadi untuk identifikasi adanya zona demand tambahan yang terdekat yang bisa menjadi area perhatian kita untuk mencari peluang buy atau long yang lebih awal. Oke, teman-teman. Nah, mungkin untuk walkthrough advanced market structure-nya sampai di sini dulu ya. Nah, jadi nanti ke depan jangan khawatir karena semua konsep yang kita pelajari baik di basic market structure, advanced market structure, dan juga kombinasinya dengan komponen-komponen yang lain. Nah, itu nanti akan kita pergunakan untuk keperluan analisa intensi pergerakan harga selanjutnya dan bagaimana caranya kita framing untuk trade idea terdekat, baik itu untuk counter trend ataupun follow trend. Nah, jadi penting ya untuk kita memahami perbedaan antara basic market structure dan juga advanced market structure, antara external atau major structure dengan minor dan juga substructure. Oke, teman-teman. Nah, setelah ini teman-teman bisa latihan lagi ya, lengkapi latihannya yang sebelumnya sudah marking basic market structure dan juga nature theory. Nah, teman-teman tinggal lanjutkan atau boleh juga menggunakan area of study yang baru. Nah, lengkapi dengan latihan marking internal structure-nya. Nah, nanti perlahan teman-teman bisa lihat. Nah, di satu kondisi bisa saja harga kembali ke zona-zona di mana internal structure terbentuk. Nah, sebelum melanjutkan bullish atau bearish intention-nya. Atau malah di satu kondisi bisa saja harga menembus internal structure-nya lebih dahulu yang kemudian berlanjut sampai harga menyebabkan shift di external structure-nya. Nah, yang artinya jika itu kita bisa identifikasi lebih awal, nah bisa saja sejak internal structure tersebut terjadi atau terlihat transisi, kita bisa ikuti peluang sell atau short yang lebih awal sebelum harga benar-benar mungkin menyebabkan terjadinya transisi di major structure-nya dari bullish menjadi bearish. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman bisa latihan beberapa kali ya. Nah, jika ada pertanyaan, bisa di-share di komunitas seperti biasanya. Nah, sampai ketemu di konten dan materi berikutnya. Thank you.